Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, dan di pagi menjelang siang ini masuk pada bab ma jaa fi at-tanjib. Bab yang datang dari hukum-hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah fi at-tanjib, dalam ilmu perbintangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah bagian bab yang tersusun daripada bab sebelum-sebelumnya yang berbicara tentang dunia perdukunan, dunia para. Nah, salah satu bentuk dari dunia perdukunan adalah dunia ramal. Dan dalam dunia ramalan, satu alat meramal adalah dengan menggunakan zodiak perbintangan. Ramalan itu banyak. Terkadang ada orang yang meramal dengan garis bumi, dengan pasir, yang disebut dengan ar-ramad. Terkadang meramal itu dengan menggunakan telapak tangan, jari-jari, kemudian disesuaikan dengan tanggal lahir. Itu disebut kahin atau, dan banyak lagi. Jadi salah satunya dalam dunia ramal itu menggunakan perbintangan. Jadi bintang ibu itu Libra, kata. Karakternya tergesa-gesa, suka ngambil keputusan, tidak suka melihat orang susah, gitu ya. Pokoknya orangnya supel lah. Tapi kalau ibu lahirnya 23 Oktober sampai 20, si Scorpio, kalau jengking suka nyengat. Katanya karakternya ini pandai menyelesaikan masalah, tapi agresif. Jangan disentuh, terusik dia, tersinggungan orang. Jadi kalau ibu kalau suka marah-marah, tersinggung, itu kalah jengking ibu itu, Scorpio. Ataupun yang lainnya, kalau tanggal 22 November sampai 21 Desember Sagittarius, ya.
Kemudian juga kalau tanggal 20 Januari sampai begitu seterusnya. Lah, ramalan-ramalan yang seperti ini sempat viral, Bu, di zaman dulu mungkin ya. Di zaman ibu masih muda-muda, ibu kan sudah jadi nenek sekarang ya. Kalau zaman dulu masih muda-muda kan biasanya seperti itu. Sampai orang pacaran aja tanya bintangnya. Pacarmu bintang apa katanya. Sampai orang sudah berumah tangga pun itu tanya juga, Bang, saya kepengen tahu bintang abang ini apa. Kenapa? Abang ini suka marah-marah, jangan-jangan bintangnya si Leo pula katanya. Gitu. Jadi ada orang-orang yang kemudian menyandarkan nasib keluarga itu kepada perbintangan. Karena mereka meyakini bahwa dengan bintang-bintang itu bisa mengatur keserasian jodoh, kemudian bisa mengatur tentang masalah lancar dan tidaknya sebuah pekerjaan, tahu karakter jenis-jenis perempuan, tabiat-tabiat manusia, bahkan sampai ke takwil mimpi itu. Sehingga ada juga yang kemudian menjadikan memilih hari, bulan, tahun baik itu dengan bintang. Sampai gara-gara bintang orang bisa cerai, Bu. Gara cocok tidak jadi kawin. Ya. Gara-gara bintang orang tidak usaha, tidak jadi melangkah. Dunia seperti ini juga rupanya ada rujukannya. Kalau di dalam orang-orang Melayu dulu itu ada namanya kitab Tajul Muluk, pakai bahasa Arab Melayu itu ilmu tanjim. Ataupun ada namanya Abi Ma'syar Al-Falakil Kubra dalam kitabnya itu, nggak salah itu. Jadi kalau dulu saya pernah lihat gitu ada kitab pakai bahasa Arab Melayu, itu diajari cara menghitung dengan melihat bintang-bintang. Lah itu semua menyelisihi tauhid. Menyelisihi tauhid. Karena bintang-bintang itu dalam ilmu tauhid tidak memiliki pengaruh kepada peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Dia tidak akan mempengaruhi nasib orang. Dia tidak akan mempengaruhi usaha orang. Dia tidak akan mempengaruhi umur orang. Karena di dalam ilmu tauhid semua sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Soal jodoh sudah ditakdirkan. Kemudian juga soal bahagia dan celakanya sudah ditakdirkan. Kemudian juga soal rizkinya sudah ditakdirkan, soal matinya sudah ditakdirkan. Jadi apa yang mau diramal? Semua sudah ditakdirkan. Dan ramalan-ramalan itu semua bicara tentang kegaiban. Itu bicara soal kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu ilmus saah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri madza wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tam. Jelas ayat ini bahwa pengetahuan soal kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pengetahuan soal hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pengetahuan al-janin, nanti dia lahir sehat ataukah cacat ataukah sakit, selamat ataukah mati. Nanti kalau sudah besar janin ini jadi dokter, jadi insinyur, jadi ustadz, jadi kiai, jadi menteri, jadi presiden, tidak ada yang tahu
kecuali Allah. Termasuk apa yang terjadi besok, bahkan kita mati di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau semua adalah di bawah kekuasaan ilmu ghaib yang Allah miliki dan tidak disingkap kepada makhluknya, lalu buat apa diramah-ramah? Pasti ramalannya dusta, tidak ada yang benar lamarannya. Kalau saya analogikan, Ibu pernah mendengar ada kapal tenggelam? Bu ya, ada kapal tenggelam kan? Mati semua penumpangnya. Padahal penumpang yang mati itu tidak seumuran. Penumpang yang mati itu bintangnya macam-macam. Ya kan Bu? Yang mati di perahu itu kan bintangnya macam-macam itu. Ada yang Libra, ada yang Leo, ada yang Sagittarius, ada yang Aquarius, ada yang Taurus, ada yang Aries, ya, ada yang Gemini, ada yang Cancer. Enggak sama itu satu kapal itu. Pertanyaannya, ketika kapal tenggelam mati semua, kok nasibnya sama mati semua? Harusnya kalau seandainya bintang-bintang itu mengubah nasib, harusnya jangan mati semua lah. Adalah yang selamat, oh si Leo selamat, gitu ya. Kemudian yang lainnya mungkin mati, atau yang lainnya sakit, selamat tapi sakit. Ini enggak mati semua, gitu ya. Kenapa kemudian nasibnya sama? Berarti tidak benarlah bintang-bintang itu yang mengatur nasib orang. Dengan naik motor di jalan, tabrak akhirnya kan, dua-duanya luka. Nggak ada yang satu selamat, yang satu luka, dua-duanya luka kan, gitu ya. Jadi nasib itu tidak bisa diramalkan dengan bintang. Nasib itu sudah ditakdirkan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bab yang kita akan pelajari ini, bab Majapi Tanjim ini, yang dimaksud adalah ilmu tanjim yang jadi orang ini berkeyakinan bahwa bintang-bintang yang ada di langit, baik gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya bintang satu dengan yang lain, baik gugusannya, baik gerhananya, baik gerhana total atau tidak totalnya, baik muncul tenggelamnya, diyakini gitu ya. Dia punya keyakinan bahwa peredaran-peredaran bintang di langit yang seperti itu membawa pengaruh kepada kejadian di alam semesta. Baik akan datang bencana, tsunami, banjir gitu, atau kepada nasib pribadi seseorang. Hanya tentang jabatannya dan begitu seterusnya, itu yang kita bahas dalam bab ini. Bukan ilmu perbintangan yang digunakan oleh BMKG atau ilmu astronom gitu ya, yang memang tidak menyalahi syariat. Nanti kita akan perjelas apa bedanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu kala di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu diutus kepada kaum Babylon. Babylon itu di mana? Di Irak, rajanya Namrud. Lalu kaum Babil itu adalah kaum yang mensucikan segala sesuatu dari makhluk Allah. Ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah berhala, sampai kepada bintang, bulan, matahari disembah orang-orang Babil. Lah salah satu keyakinan orang Babil yang menyembah matahari, bintang dan bulan, itu meyakini bahwa bintang dan bulan serta matahari itu bagi mereka Tuhan, memiliki pengaruh akan peristiwa dan kejadian yang ada di alam semesta. Inilah yang diingkari Nabi Ibrahim.
Ibrahim menginginkan bintang, kan Ibrahim datang tuh ke sekumpulan orang yang sedang memandang-mandang bintang yang diyakini Tuhannya. Ibrahim, ini pula Tuhanku, katanya. Kemudian ketika di waktu subuh bintang itu satu persatu lenyap, hilang. Kata Ibrahim, la uhibbul afilin. Masa Tuhan hilang tenggelam, muncul lagi, tenggelam lagi. Mudi Tuhan apa ini, gitu. Kalau lagi muncul, senanglah kita berdoa. Kalau lagi tenggelam, macam mana kita berdoa, katanya. Aku nggak suka Tuhan yang suka muncul tenggelam. Kemudian keesokan harinya setelah beberapa hari ketika terjadi bulan purnama, dia datang ke sekelompok orang yang nyembah bulan. Sama juga, bulan kan bisa pergi juga. Sampai akhirnya dia datang ke sekelompok para penyembah matahari. Kemudian Ibrahim dengan takjubnya mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Jangan-jangan ini Tuhanku, ini besar nih, katanya. Ketika matahari tenggelam, maka Ibrahim mengatakan, inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Artinya dunia tanjim ini, dunia ramalan zodiak perbintangan itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, dan itu menjadi turun temurun sampai di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW. Ketika terjadi gerhana matahari total di kota Madinah, gelap Madinah itu. Sampai-sampai kemudian orang ketakutan. Kenapa? Karena di saat gerhana putra Nabi pula meninggal, namanya Ibrahim. Sehingga orang-orang jahiliyah mengait-ngaitkan, jangan-jangan gerhana ini gara-gara kematian Ibrahim putra Nabi. Karena mereka masih meyakini bintang. Rasulullah SAW dengan tegas berkhutbah, kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, sesungguhnya Allah tidaklah menggerhanakan bulan dan matahari kecuali dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya, dan keduanya adalah tanda-tanda kuasa Allah, bukan karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Apabila terjadi gerhana, sholat kata Rasul, istighfar kata Rasul, banyak zikir kata Rasul, banyak-banyak sedekah. Dibantah oleh Islam bahwa bintang itu punya pengaruh. Tiba-tiba kemudian di zaman kita masih kecil, bintangan di Indonesia luar biasa. Ya tadi saya katakan, karena hampir di semua tabloid, hampir di semua majalah, hampir di semua koran itu dicantumkan itu bintang-bintang yang 12 itu. Padahal tidak bisa, ini kan ramalan khoyali bahasa saya ya. Ramalan yang manjur. Makanya sering saya katakan, Bu, bintang yang paling manjur itu cuma satu, Buyer bintang 7, Bu. Itu manjur. Ibu sakit kepala minum bilang kepalanya. Jadi kalau bintang-bintang yang saya sebutkan di sini tak ada yang manjur. Itu si anu begini, si atu begitu, tak bisa. Itu semua adalah ghaibi, perkara-perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama, muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian beliau mengatakan, berkata Imam Bukhari, beliau mengatakan Imam Bukhari, qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu karena 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala
menciptakan bintang-bintang itu karena 3 perkara. Zinatan lis-sama, zinatan lis-sama. Pertama, untuk mengindahkan langit, membuat indah langit. Nggak indah, takut kita, jangan-jangan akan terjadi apa-apa, jangan-jangan akan hujan, jangan-jangan akan ini, jangan tabur bintang, tak bosan kita melihatnya. Bahkan terkadang orang selfie itu saking indahnya. Yang kedua, wa rujuman lisyayatin. Salah satu fungsi bintang adalah melempar syaitan. Jadi setan itu punya pos-pos di awan. Di atas awan itu mereka punya pos kamling. Disitulah setan duduk-duduk. Kemudian dari pos itu naik ke langit, itu seperti orang panjat pinang. Seperti orang panjat pinang. Dari atas awan tuh, dari pos dia sampai ke langit itu seperti orang panjat pinang. Lah, jin yang paling atas tuh, yang dekat dengan langit pertama tuh, kemudian berusaha mendengarkan percakapan malaikat. Apa yang sebenarnya sedang dibicarakan malaikat di langit pertama itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi kulli yaumin huwa fi sya'an." Allah itu setiap hari sibuk. Menghidupkan si fulan, mematikan si fulan, menghancurkan si fulan, menyuburkan tanah si fulan, hujani, dan begitu seterusnya. Tiap hari kan ada orang mati, tiap hari tumbuhan ada yang tumbuh, tiap hari padi ada yang panen, ada yang baru nanam. Jadi sibuk. Lah, Allah kan perintahkan Jibril, kemudian Jibril memerintahkan malaikat-malaikat yang bertugas di bumi. Lah, ketika Jibril nih menugaskan malaikat-malaikat di langit pertama, tuh setan dengar tuh. Ngomong apa nih Jibril? Ngomong apa nih Jibril nih? Lu kalau dapat satu kalimat, maka jin yang paling atas akan menyampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan ke yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan ke yang di bawahnya, dan sampai kepada pos tuh yang di atas awan. Kalau dapat satu curian kalimat, maka akan dicampur 100 kedustaan, karena jin suka dusta masalahnya. Lah, terkadang ketika mereka mencuri dengar, berhasil ditembak meteor. Berhasil ditembak meteor, malaikat menembaknya dengan meteor, mati dia. Terkadang sebelum tertembak kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawahnya, berhasillah kalimatnya selamat, tapi jinnya mati. Lah, jin yang paling di bawah nih, yang di atas awan di pos itu, dia turun ke bumi, jualan kalimat kepada siapa? Ke para dukun. Ya, salah satunya ke ahli nujum, orang-orang yang tukang ramal itu. Nah, dijual ke situ. Bahasa Jawanya wanipi, bukan dengan uang itu. Ya. Jadi dibelinya itu dengan iman, dengan akidah, dengan menghina Islam, dengan menghina Rasul, dengan menghina ayat-ayat Al-Quran. Jualannya pakai itu tuh. Dibuat kufur tuh si dukun. Dan orang yang datang ke dukun juga dibuat kufur juga gitu ya. Baru dijual. Bener kalimatnya cuma satu, tapi 99 kalimat dusta. Logikanya begini, Bu. Kalau ada orang meramal, satu benar tuh ramalannya, tapi yang 99 ramalan meleset semua. Sakti nggak dukun tuh? Ya enggak sakti lah. Kalau dibalik baru sakti. 99 kalimat benar, satu yang meleset, itu baru sakti tuh. Ini satu yang benar, 99 meleset, sakti dari mana? Yang satu itu kebetulan saja itu. Jangan-jangan anak kecil pun bisa meramal, pas kebetulan benar pula lamarannya, gitu ya. Itu namanya istidraj, kebetulan, bukan karena kesaktian dia. Cuman masalahnya karena setan itu pintar, yang satu itu diviralkan.
Apalagi zaman sekarang kan, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, grup-grup WA. Ini yang satu disebarkan tuh, yang 99 meleset itu ditutup-tutupi kan Bu. Jadi akhirnya kemudian seolah-olah dukun ini sakti, mandraguna, bisa meramal. Ya. Khoyali, hayal. Ya. Jangan dipercaya, para pendusta pun dipercaya. Ya. Rujuman lisyayatin. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan bintang. Untuk alamat itu maksudnya, kalau orang dulu belum ada kompas, belum ada Google Map zaman sekarang kan, mereka menjadikan penunjuk arah itu kalau di siang hari melihat gunung. Kalau di siang hari biasanya melihat gunung, mana barat, timur, selatan, utara, itu lihat gunung dia. Kalau di malam hari lihat bintang. Itu kalau orang dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau malam hari arahnya nengok bintang, kalau siang hari arahnya nengok gunung. Karena kalau siang hari kan tak ada bintang, ya nengok gunung aja lah. Itulah fungsi bintang gitu ya. Terutama orang-orang yang di tengah padang pasir, nelayan di tengah lautan itu sangat perlu. Mereka tahu ilmu-ilmu arah perbintangan itu. Ilmu orang-orang yang suka nelayan ataupun orang-orang yang di tengah padang pasir atau di hutan gitu ya, biasanya mereka tahu tuh. Zaman bahula maksudnya ya. Zaman sekarang ngapain ada Google Map? Sekarang tahu, handphonenya ngasih tahu ke kanan, kalau ke kiri bego lu katanya. Ngomong juga bisa ngomong tuh sekarang ini arahnya sana sini enak zaman sekarang. Kalau zaman dulu bintang bisa ngomong, takutlah orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, apa kata beliau? Faman ta'awwala fiha bighairi dzalika akhta wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma bihi. Kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, barang siapa yang berpendapat selain itu, maksudnya barang siapa yang menjadikan bintang itu fungsinya selain yang tiga ini, maka dia telah melakukan kekeliruan, kesalahan, menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani dirinya dengan hal di luar batas pengetahuannya. Sok tahu itu namanya. Karena bintang ini hanya tiga fungsi saja. Kalau difungsikan dari tiga ini, selain dari tiga ini, seperti tadi, digunakan untuk meramal nasib, meramal pekerjaan, meramal jodoh, meramal nasib jabatan, meramal nasib kepemimpinan, tahun ini saya dilengsarkan atau tidak, tahun ini saya naik pangkat atau tidak, itu sudah beda lagi ceritanya. Ini cerita alam gaib, tidak ada yang tahu nasib orang itu kecuali Allah. Tidak perlu pakai bintang-bintang lah ya. Kemudian dijelaskan di sini, wa kariha Qatadah ta'allum, dan Imam Qatadah rahimahullahu taala sangat membenci mempelajari peredaran bintang. Maksudnya Qatadah sangat membenci peredaran bintang itu. Maksudnya yang digunakan dalam dunia perdukunan. Dalam dunia perdukunan. Jadi tidak semua gitu ya. Karena kalau seandainya kita bagi Bu, biar Ibu jelas ya, mana yang boleh dipelajari, mana yang tidak boleh dipelajari ya, ilmu bintang itu. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua, Bu. Ilmu taksir, pakai sa, taksir. Yang kedua, ilmu perbintangan itu disebut tasyir. Ada taksir, ada tasyir. Pasti Bu ya, bisa dibedakan, satunya taksir, satunya tasyir pakai sin. Kalau tadi pakai sa.
taksir, tasyir. Yang dibolehkan itu namanya tasyir, yang diharamkan itu namanya taksir. Apa bedanya taksir dengan tasyir? Taksir itu artinya memberi pengaruh. Kalau seandainya seseorang itu meyakini bahwa langit itu punya pengaruh, bintang-bintang, matahari, bulan memiliki pengaruh kepada siapa? Kepada kejadian dan peristiwa yang ada di bumi. Jadi terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya gunung meletus gitu ya, atau mempengaruhi karakter manusia seperti yang tadi saya sebutkan, mengatur jodoh, mengatur pekerjaan dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut ilmu taksir, meyakini bintang itu punya pengaruh. Lah tentang masalah bintang itu punya pengaruh, ini ada dua hukum. Bisa masuk pada syirik besar, bisa masuk pada syirik kecil. Bisa masuk pada syirik besar, bisa masuk pada syirik kecil. Kapan jadi syirik besar, kapan jadi syirik kecil? Kalau dia meyakini bahwa bintang itu sebagai pelakunya, pelaku kejadian di bumi, bintang itulah yang mengaturnya, bintang itulah yang memiliki kehendak untuk mengatur peristiwa bumi, dan kita yakini itu seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim kepada para penyembah bintang. Ini syirik besar, tidak diragukan lagi, syirik besar. Ini satu. Kemudian yang dia sih tidak meyakini bintang itu yang menjadikan peristiwa-peristiwa di bumi ini terjadi. Dia yakin Allah yang menjadikan peristiwa di bumi, tetapi dia menjadikan sebab muncul tenggelamnya bintang, yang bintang, bertemunya bintang, gugusan bintang, gerhananya bintang, muncul dan tenggelamnya, terbit dan tenggelamnya, menjadikan sebab terjadinya peristiwa, dan dia menisbatkan kepada bintang walaupun dia tahu Allah yang mengaturnya, maka ini syirkul asghar, atau dengan kata lain kufur nikmat. Mungkin kalau tidak paham Bu, saya contohkan yang lebih konkret lagi. Ibu naik motor berdua dibonceng di jalan raya padat. Tiba-tiba ada motor ngebut berlainan arah. Secara logika Bu, ibu harus tabrakan dengan motor itu. Tapi karena kepiawaian tukang setir yang nyetir ibu tuh, ibu yang dibonceng, nih yang di depan nih piawai dia bawa motor, bisa pula dia menghindar. Kemudian dia mengatakan, kalau bukan karena kamu, habislah saya, gitu ya. Sebab kamu ini memang pandai gitu. Nah, ini syirik kecil. Dia tahu yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan Allah yang menyelamatkan. Tapi dia nisbatkan terima kasihnya kepada supirnya. Kalau bukan karena kamu, mati saya, katanya. Hebat kamu. Nah, ini syirik kecil, tidak boleh. Harusnya kata-kata ibu jangan seperti itu, benerin Bu. Ini makanya dalam urusan tauhid itu ngomong aja diatur. Kalau urusan tauhid, urusan akidah itu jangan ceplos-ceplos, takut masuk pada syirik kecil. Harusnya ibu ngomong begini, kalau bukan karena Allah, kemudian kepandaian kamu nyetir, habislah saya. Tapi saya, kemudian karena kepandaian kamu, selamatlah saya. Nah, begitu bahasanya ya, dibiasakan ngomong begitu.
Jadi kalau keyakinan bintang itu menjadikan kemudian hujan, karena bintang itu umpamanya melihat bintang nih, banyak bintang nih, gak hujan nih, tak ada bintang, hujan ya. Hujan itu bukan karena ada dan tidaknya bintang, karena ini latah di masyarakat biasanya Bu ya. Kalau nengok ke langit tak ada bulan, tak ada bintang, cepat balik. Kenapa? Mau hujan nih katanya. Kan itu ya. Seolah-olah menjadikan hujan atau kebanyakan bintang di langit tidak hujan. Memang kalau ditanya hujan ya datang dari Allah, tapi jangan kemudian dinisbatkan hujan dan tidaknya dengan banyak bintang dan tenggelamnya. Kalau ibu ngomong begitu itu syirik kecil namanya. Kecuali ada hukum yang dibolehkan kalau ibu ngomong begitu. Jadi bintang itu dijadikan dhorof. Dhorof itu artinya waktu. Seperti biasanya bulan November waktunya hujan, bulan Oktober waktunya kemarau pokoknya. Itu tidak apa-apa. Biasanya kalau bintang nggak ada ini waktunya hujan nih. Kalau dijadikan waktu tidak apa-apa. Tapi kalau dijadikan sebab tidak boleh. Sebab kalau dijadikan sebab itu artinya kita kufur nikmat. Tahu hujan datang dari Allah, kenapa kemudian bintang jadi sasarannya? Ya. Maka di sini perbedaannya adalah kalau syirik besar bintang itu menjadi pelakunya, kalau syirik kecil bintang itu menjadi sebabnya. Itu yang membedakan hukum, yang satu syirik besar, yang satu syirik kecil. Tapi kalau bintang hanya dijadikan waktu saja, tidak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Nah di sini Imam Qatadah, kariha Qatadah ta'allum manazil al-qamari. Ibnu Uyainah fihi dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad. Qatadah tidak suka, artinya benci mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan. Sedangkan Sufyan ibn Uyainah mengharamkan, tidak membolehkan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Al-Harb dari keduanya. Dan Imam Ahmad serta Imam Ishaq ibn Rahawai maksudnya membolehkan untuk mempelajari ilmu tata letak peredaran bulan, tapi maksudnya ulama yang membolehkan bukan ilmu ta'thir, bintang itu mempengaruhi, tetapi ilmu yang kedua yang disebut tasyir. Apa itu tasyir? Tasyir itu kita mempelajari ilmu astronom atau tata letak peredaran bulan hanya untuk diambil pelajarannya, contoh untuk tahu arah kiblat, atau untuk tahu nih kan namanya bulan itu awalnya menyabit, tengahnya membulat, kemudian ujungnya jadi sabit lagi. Berarti orang tua dulu tanpa melihat almanak dan penanggalan itu cukup melihat bulan, tahu tanggal tuh, oh ini tanggal muda, ini tanggal tua, di waktu gajian, di waktu habis duit, tahu tuh orang tua dulu tuh, cukup melihat bulan Bu ya, nggak perlu lihat almanak tuh. Sehingga dengan peredaran bulan itu orang-orang tua dulu tahu, oh besok Ramadan, besok puasa, besok tanggal 10 Dzulhijjah, besok Ayyamul Bid, besok tanggal 10 Muharram. Nah itu boleh, nggak apa-apa tuh. Ya. Atau yang digunakan oleh BMKG kebanyakan untuk ilmu yang disebut dengan perakiraan cuaca. Nah, itu tidak masalah karena ada penelitian dengan menggunakan ilmu fisika dan alat-alat teknologi canggih sehingga mereka bisa memperkirakan walaupun tidak 100% tapi umumnya kejadian. Nah, itu bukan ramalan. Ramalan itu tidak menggunakan ilmu fisika, tidak menggunakan ilmu teknologi, kemudian menggunakan ilmu cocoklogi, kemudian nerka-nerka, sok tahu yang gaib, kemudian tengok ke langit, wow ada bencana bulan depan nih katanya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu taksir, nggak boleh. Kalau tasyir boleh. Jadi ulama yang membolehkan itu maksudnya ilmu
perbintangan yang bicara tentang tasyir. Kemudian mu'allif rahimahullah an Abi Musa qala, dari Abi Musa qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhuluna al-jannah, mudminul khamri wa musaddiqun bis-sihri wa qatil fi sahih. Dari Abi Musa radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 orang yang tidak akan masuk surga. Maksudnya 3 orang yang tidak akan masuk surga, penafsirannya ada yang mengatakan para sabiqin, maksudnya orang-orang yang awal-awal. Ada yang mengatakan maksudnya tidak masuk surga di sini, dia masuk neraka dan kekal di neraka karena menghalalkan khamar. Bukan karena minum khamarnya, karena dia menghalalkan. Berarti menghalalkan sesuatu yang haram kufur. Bukan artinya hanya sekedar minum saja, dia katakan ini halal, nah, itu sudah kufur. Makanya orang seperti ini kekal di neraka. Tapi kalau dia tidak menghalalkannya, hanya tetap dia tahu haram tapi hawa nafsunya saja, berarti dia masuk surganya belakangan, gitu maksudnya. Dikatakan tidak akan masuk surga, maksudnya bersama orang-orang yang duluan masuk surga. 3 orang. Pertama, yang gemar minum khamar. Yang kedua, membenarkan sihir. Yang ketiga, memutus tali silaturahim. Syahidnya di sini musaddiqun bi sihri. Membenarkan tukang sihir, maksudnya tukang ramal di sini. Begini Bu, sebagian ulama ada yang kemudian menghukumi orang yang sekedar membaca tabloid, membaca majalah, membaca koran, kemudian pengen tahu tentang bintang apa dia lahir, itu sama dengan, ya. Jadi ibu pengen tahu nih bintang anak itu apa sih, akhirnya ambil handphone, kemudian download zodiak 12 perbintangan, ditengok tanggal lahirnya. Oh, Libra saya rupanya, gambar timbangan nih rupanya nih. Sebenarnya hidup saya seimbang. Ini sama dengan orang datang ke dukun Bu. Padahal ibu kan nggak datang ke dukun kan, dia cuma ambil handphone aja. Maka orang yang kemudian sekedar membaca saja pengen tahu, ini sama datang ke dukun. Artinya apa Bu? Sholatnya 40 hari 40 malam. Tapi Bu, kalau seandainya ibu ngambil handphone, klik zodiak 12 perbintangan, dicari tanggal lahir suami, 23 Agustus 1974, Virgo suami saya ini. Kemudian ibu tengok, saya siapa ya? 23 Juli 1977. Wah, beliau patutlah tak cocok hidupnya ini. Suami keras kepala, saya pula lebih keras katanya. Gitu ya. Yakin Bu, kok yakin pula gitu setelah itu ya. Akhirnya kemudian cerai gara-gara itu. Ini bukan lagi, ibu sudah kufur. Ini sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang percaya peramal kemudian dia bertanya membenarkan, maka dia telah kufur dengan isi Quran. Siapa yang kafir dengan Quran, dia keluar dari Islam. Hati-hati ya kan, jangan coba-coba kemudian ngadu nasib. Nengok bintang, ngapain pula nengok-nengok bintang pula. Kalau ibu ingin rizkinya lancar, kerja, ngapain nengok bintang. Kalau ingin dapat jodoh, ya cari jodoh kan, itu ya tanya-tanya orang.
Jadi tidak bisa orang itu dengan melihat bintang kemudian berubah nasibnya. Kenapa toko saya ini tak laku-laku? Dilihatlah bintangnya. Oh iya, sepatutlah saya tanggal 23 November nih lahirnya. Harusnya saya buka toko jangan di bulan November lah kan gitu. Harusnya di Oktober. Gak bisa. Ya, menentukan tokonya kemudian hoki ataukah tidak hoki, untung ataukah buntung gara-gara tanggal lahir itu tidak bisa. Kemudian dicocokkan dengan bintang, ya patutlah Scorpio, mungkin saya suka nyengat orang gitu ya kan. Saja pengen tahu sholatnya 40 hari ditolak. Kalau sampai meyakini bukan ditolak lagi 40 hari sholatnya. Maka jauhi ilmu-ilmu seperti ini. Tidak ada manfaat dunia akhirat. Ya. Nah ini karena ini dunia perdukunan. Bahkan sekarang kan lagi viral. Ada yang dukun di mana tuh? Cirebon tuh di mana tuh? Ya. Yang bisa menghidupkan orang mati. Ya mungkin dia kasih batu baterai belakangnya. Nah, mungkinlah dia hidup. Bukan orang boneka deh. Mana ada orang bisa menghidupkan orang mati, gila itu dukun. Ya. Baik Bu, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya keluarga selama menetap dan mereka itu rajin beribadah, rajin melakukan amalan-amalan seperti sedekah, kegiatan, tapi mereka masih melakukan penyembahan terhadap pohon. Mereka mengatakan itu mengikuti kiai mereka yang mereka anggap salah. Penyembahan apa Bu? Kenapa Ustaz? Pohon? Diapain pohonnya? Seperti berdoa. Dikasih sajen gitu ya? Baik. Sajen dan berdoa. Berdoa di pohon itu? Iya? Iya, berdoa kepada pohon. Iya. Iya Bu. Mendapatkan Berkah. Mendapatkan apa dari pohon tersebut yang sudah turun-turun. Oh. Setelah di Pohon apa Bu kalau boleh tahu? kurang tahu nama pohon. Akasia ke, jati ke, beringan ke? Jati. Pohon jati. Iya. Sayang, nggak bisa ditebang untuk mebel tuh. Taib. Jadi gini Bu ya. Jadi yang saya tanyakan apa amalan yang mereka lakukan? Paham. Sudah di Paham. dan Wah iya. Jadi gini, Ibu ya. Dulu di zaman ada kaum yang disebut dengan Ashab al-Aikah. Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ini letaknya di Madian. Diutus kepada kaum Madian seorang nabi Arab namanya Syuaib. Nabi Syuaib diutus kepada Ashabul Aikah. Dan itu disebutkan dalam Quran. Kadzabat Ashabul Aikah. Jadi Ashabul Aikah, kenapa disebut Aikah? Aikah itu satu pohon yang disembah oleh kaum Madian. Makanya diutus kepada mereka Nabi Syuaib supaya orang-orang Madian itu tidak menyembah pohon. Jadi orang nyembah pohon itu sudah lama, sudah ada. Sejak zaman Nabi Syuaib itu sudah ada orang nyembah pohon. Bahkan di zaman jahiliyah Nabi SAW pernah ketika perang Hunain, ada beberapa para sahabat itu yang baru masuk Islam, yang belum kuat akidahnya, lewat pula di sebuah pohon bidara. Pohon bidara itu dulunya sejak zaman jahiliyah suka dibuat berkah, ambil berkah tabaruk di situ.
Kalau mau perang, taruh pedang di situ biar ditransfer kesaktian ke pedang itu supaya menang perangnya. Jadi orang ini mengatakan, Rasul, bisa nggak Rasul kau buatkan pohon macam itu katanya. Malah Rasul kan, Rasul memerangi pohon, ini pula suruh buat pohon. Marah Nabi. Dan waktu saya kecil-kecil juga di Jawa Barat itu, tapi sekarang sudah banyak ditebangi itu pohon beringin. Ya, kalau di Jawa Barat itu banyak pohon beringin, terutama beringin-beringin yang hidup di tebing-tebing. Itu biasanya jadi pusat orang ngasih sesajen. Saya masih ingat kecil-kecil itu kalau lewat pohon beringin yang di dekat sungai itu, kadang di situ ada nasi satu pincuk, pakai pincuk itu pakai daun pisang, nanti ada ikan teri, ada telur dibelah dua. Mungkin kalau sekarang kan masa jinnya masih ikan teri kan, mungkin kakap lah kalau sekarang. Separuh telur, minta 3 telur mungkin sekarang ini. Tapi alhamdulillah banyak pohon beringin di Jawa Barat. Saya pulang kemarin itu sudah nggak ada lagi orang yang naruh sesajen itu. Pun pohon beringin sudah banyak ditebang juga, jadi rumah sekarang, banyak jadi rumah. Artinya bahwa keyakinan seperti itu kan keyakinan animisme dinamisme itu sebenarnya, keyakinan orang-orang dulu. Jadi kalau ada orang yang masih datang ke pohon kemudian berdoa ke pohon, berarti dia sedang hidup 100 tahun tempo dulu sebenarnya. Dia ketinggalan zaman ya. Sekarang sudah zaman now. Ya namanya orang tua Bu ya. Kalau sekarang kan nyembah HP mestinya ya, ngapain nyembah pohon. Ya. Jadi bagaimana amalannya? Ibu tadi tanya amalan. Kalau seandainya dia meyakini pohon itu yang mendatangkan manfaat, yang mencegah madarat, syirik besar, gugur amalannya. Gugur amalannya. Tapi kalau pohon itu dijadikan sebab, sebenarnya saya yakin Allah lah yang rezeki, tapi sebab pohon ini. Makanya dia datang ke pohon itu. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau itu karena syirik besar dengan syirik kecil dalam hal-hal sesembahan kepada selain daripada Allah itu beti saja Bu, beda tipis Bu. Ya. Sehingga rata-rata jatuh ke syirik besar, jarang ke syirik kecil. Orang-orang yang datang ke pohon itu. Makanya nasihat saya Bu, ibu nasihati ya. Kalau ada keluarga ibu yang seperti itu, nasihati betul-betul, sadarkan. Jangan sampai dia meninggal dan masih percaya dengan pohon itu. Karena logika Bu, sekarang kalau pohon itu ditebang, cari pohon lain. Pohon lain ditebang, cari pohon lain lagi, sampai kapan? Banyak kali tuannya. Jadi harusnya ibu sekarang kalau nebang pohon itu kan nggak mungkin lah bukan. Nah, ibu tebang sajalah hati orang tua itu supaya jangan ada keterikatan lagi antara hati dengan pohon itu. Tidak bisa menebang pohonnya, tebang keterikatan antara hati dia dengan si pohon itu. Ajarkan tauhid. Minimalnya ibu sudah nasihati. Dan jangan sekali, karena ini kesyirikan, apalagi keluarga. Terus saja dinasihati. Mudah-mudahan dengan doa ibu yang ikhlas dan dengan nasihat yang baik bisa diterima dan bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ingin sangat ucap ya. Jadi setelah kita berobat itu nggak sembuh di sini, misalnya sembuh di sini. Apakah kita sama teman gitu kan? Salah ucap. Dokter itu aja. Oh, ke dokter itu saja, anak saya sembuh gitu ya. Cuma kita kan awal gitu. Iya. Kadang-kadang dokter itu sebuah asal. Iya. Maka diperbaiki bahasanya Bu.
Saya dari awal masalah tauhid itu tidak bisa dibuat main-main. Ibu jangan lupa menggunakan kata insya Allah. Ke dokter itu saja insya Allah, itu agak bagus. Ya, jadi ibu jangan tinggalkan kalimat insya Allah, karena kesembuhan itu tidak terjadi kecuali karena izin Allah. Kalau Allah berkehendak, ya kan? Kalau dokter itu pengen sembuh dan pasiennya pun pengen sembuh, Allah pula tidak pengen sembuh. Sembuh? Tidak. Dokter pengen sembuh, dia tak pengen sembuh, sebab kalau sehat tak dikirim lagi duitnya. Kemudian Allah pula tak mau dia sembuh. Dokter mau suntik sana suntik sini, ya kan gak sembuh. Semua izin Allah, maka jangan tinggalkan insya Allah. Gantungkan kepada Allah. Jangan main-main dokter saja. Ya, obat ini tidak. Biasakan insya Allah. Karena itu menggantungkan sesuatu kepada Allah maksudnya. Ya. Karena dalam masalah akidah ini, kadang-kadang kalimatnya biasa-biasa saja yang sudah diucapkan di masyarakat, rupanya setelah dinilai dari sisi tauhidnya salah pula ngomongnya. Ingat, kan ada hadis yang mengatakan terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir, kan itu dalam hadis itu. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan, kata Rasul. Ada seorang hamba yang berbicara satu kalimat tanpa dipikir. Kalimat ini ada ngandung syiriknya? Tidak. Kalimat ini ada ngandung bid'ahnya? Tidak. Kalimat ini ngandung maksiat? Tidak. Nggak dipikir sama dia. Ya, main ceplos-ceplos saja. Rupanya satu kalimat tanpa dipikir yang membuat Allah murka karena mungkin mengandung kesyirikan, menjatuhkan dia ke neraka jahanam. Naudzubillah. Nyangkut akidah, biasakan kalimat insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya.